Silakan tim merah ke pantry. Oke. Pertama masuk pantry, kecium tuh baunya. Ternyata ada natto, babat, dan ceker. Bahannya sih kelihatannya simple ya, tapi biasanya yang simple-simple tuh bikin overthinking. Oke guys, ini kita alhamdulillah kita pemenang challenge pertama ya. Ini kita mau milih bahan-bahan untuk mereka nanti. Ini di sini ada nama-nama tim biru guys. Ada kita mulai dari Dennis dulu. Kira-kira menurut kalian Dennis ini kita mau kasih apa? Natto. Dennis natto. Natto ya. Yakin natto. Babat. Ceker aja. Dennis ceker aja lah ya. Akhirnya Dennis kita kasih ke ceker karena kita rasa Dennis ini pasti nggak bisa tuh ngolah ceker. Ibnu, nah Ibnu nih gimana nih? Babat. Babat. Ya. Ya, babat ya. Biar Kemudian ada Miki. Nih. Miki gimana? Nato aja sih, nato. Miki natto. Kemudian Alifa. Nah, Ditempel dulu aja. oke, nanti kita hari ini lagi ya. Nah, ini nih jagoannya ini. Apa ya? Setuju ya? Kaptennya kita bantai. Aku sih udah yakin Jonathan pasti kesusahan di natto. Walaupun dia jago, cuman natto tuh kan susah ngolahnya. Siap-siap deh Jo, masuk pressure test. Jonathan Orang nomor 2-nya. Natto ya, natto. Ragil kita kasih natto juga. Kita tahu nih, Ragil ini dia senang bereksperimen. Maro dulu. Babat. Bu Sandra dulu kayaknya. Babat aja. Babat ya. Babat, Bu Sandra babat. Kemudian Vito. Vito yang pasti jangan nato ya, dia spesialis Japanese. Japanese ya. Ya, Babat aja ya. selain Babat. nato, babat dia nggak bisa Indonesia. Indonesia ya, kurang jago Indonesianya ya. Kurang jago di Indonesia. Berarti dia memang lebih paham kayak gini. Olin, Ayam lah. ceker aja. Ya udahlah. Udah. Kasih pastry lah ya. Kalau dia mau bikin brownies itu. ya udah, itu berarti Overthinking pasti dia pakai ceker. Natto. Dia juga suka overthinking sih, Brian. bagus ya. Dapat itu pasti aneh-aneh nanti dia. Oke teman-teman, ini tinggal 2 nama, Alsya sama Aga. Kira-kira menurut kalian Alsya mau ditaruh di mana? Babat menurutku sih. Oke, gimana? Dia orangnya kan healthy food gitu. Oke. Dia pasti nggak mau nyicip nih. Babat ya, tolong Bunga. Di situ aku langsung kepikiran sih, kasian ya kalau Kalsia dapet, dia kan suka makan makanan sehat, mana pernah dia pegang jeroan. Tinggal si Aga. Agak kalau menurut gue natto. Iya, Dari karena natto Brian ceker. dipindah satu kemana? Karena dia pasti overthinking. Oke, Iya. kita tukar ya. Oke, Brian kita taruh di ceker. Ya. Kemudian, oke, dari nama-nama yang ada di natto, menurut kalian ada yang mau dirubah nggak? Jonathan. Alasannya cuma satu. Menurutku Jonathan bagus di situ sih. Karena nato tuh menurutku kayak nggak gampang untuk diolah. Dia untuk juga- jadi dish. Bener Iya, kan? Bener. Jonathan di natto ya. Kemudian Ragil. Menurut gua, kalau Ragil ini dia punya memang senjata yang terselubung dia. Iya, Diam-diam iya. dia Bener. menghanyutkan. Iya, iya. Bener. Justru menurut gua ya, Ragil udah cocok di Natto NATO ya. Oke tuh. Berarti Ragil tetap di natto ya. Untuk siapa lagi menurut kalian yang akan kita mau pindah? Maro pindah ke ceker, Brian ke babat sih kayaknya. Oh iya, bener. Jadi teman-teman kita udah setuju dan sepakat semua ya untuk nama-nama yang ada di depan ini. Oke ya, udah nggak ada komplain atau apalagi perdebatan lagi. Ya sudah, kalau memang sudah oke, yaudah kita bertahan di sini. Di challenge kedua, Pantry Speak ini aku harap aku dapat bahan yang mudah diolah karena aku agak takut dapat bahan-bahan yang aneh sih sebenarnya. Masuk ke galeri, aku langsung lihat 3 bahan ini, ceker, babat, dan natto. Wah, ini bakalan susah sih. Selamat datang kembali di galeri untuk tim biru. Kemarin setelah kalah dari tim merah, gimana rasanya?
Sedih tapi bangga, Sep, karena hasil kita jadi. Tim merah juga jadi. Bangga karena jadi. Iya, Sep. Jadi membuka peluang untuk pulang lebih dekat ya? Enggak juga, Sep. Loh, kok enggak juga? Kalau enggak juga kamu di sana. Loh. No, kamu masih bisa. Of course, Mas. Halah Nu, apaan? Gak usah sok pede dah. Kita tuh ngasih challenge ke kamu tuh yang paling gampang. Paling gampang aja pasti kamu juga kesusahan. Jadi buat tim biru, tolong lihat ke sebelah kiri atas kalian. Itu setengah dari jumlah kalian sudah ada di atas duluan. Sudah ada di launch, artinya posisi mereka aman. Sedangkan kalian masih ada di sini, masih harus berjuang di challenge kedua. Kalian harus betul-betul mempersembahkan hidangan yang paling baik. Sedikit saja kalian melakukan kesalahan, saya jamin kalian akan masuk ke pressure test. Aduh, amit-amit, jangan sampai deh aku masuk pressure test. Aku lihat tim biru shock berat ngeliat challenge yang bakalan mereka hadapi. Dan aku harap sih strategi kita berhasil ya. Sebelumnya sudah kami informasikan bahwa challenge kali ini adalah pantry speak, di mana kalian melihat ada 3 bahan yang secara berunding ya, betul, dipilih oleh tim merah. Siapa-siapa saja yang akan mendapatkan babat sapi, ceker ayam, dan juga natto yang kali ini memakai garbanzo beans ya, atau chickpeas. Semoga tim merah pilihin aku babat atau enggak ceker ya, karena natto tuh aku nggak pernah coba dan aku nggak pernah olah. Ceker, kalian harus hati-hati dalam mengolahnya, tentunya harus dibersihkan dengan baik, menjaga teksturnya dengan benar, tapi hati-hati juga dengan aromanya dan bentuk. Untuk babat sapi, kita semua tahu aroma yang sangat pekat, itu yang harus kalian benar-benar tangani. Terakhir, natto. Ini sangat hati-hati karena it's a explosive flavor of fermentation. Siapa yang udah pernah makan natto? What? Nigiri style? Di segitu-gitunya sih, di bowl-bowlnya dimakan. Selengket-lengket. Oke. Kamu? Sama chef, cuman disuruh aduk gitu lama. Oke. Kaget gak? Kalian harus bener-bener ya, soalnya challenge ini itu mencegah kalian masuk ke pressure test. Jadi kalau bisa harus lolos. Oke, penasaran nggak siapa dapat bahan apa? Penasaran. Ada yang nggak mau dapat salah satu? Ada chef. Apa? Gak mau dapat natto chef. Itu justru paling enak. Miki, menurutku daripada dapat yang babat atau ceker, sumpah menurutku natto itu yang lebih mudah loh. Tim merah, tolong jangan kasih aku natto deh. Aku lebih baik babat atau ceker aja. Kita lihat sama-sama ya. Oke, Jonathan mau dapat apa? Personally mau dapat natto. Natto? Pernah makan? Belum pernah makan natto, cuma chickpeas pernah makan, jadi hopefully rasanya. Tapi kamu begitu dapat, kamu cobain dulu ya. Jadi kamu harus tahu mentahnya kayak apa. Beda. Oke, Jonathan. Yakin Jo kamu pilih natto? Wah, aku tunggu sih hasilnya nanti gimana. Oke, Ibnu. Iya, Chef. Mau dapat apa? Ceker, Chef. Why? Kepikiran kayak mau bikin bakmi ceker. Semoga kamu dapat natto. Oh. Aduh, Ibnu. Kamu pasti udah kepikiran kan bakal masak ceker, tapi sangat salah. Oke, kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, babat. Oke, kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, babat. Ibnu, Brian, Sandra, Vito, sama Alsya. Gimana rasanya? Nggak nyangka sih, Chef. Soalnya belum pernah ngolah babat sebelumnya. Wah, tim merah sebenarnya kalian ada masalah apa sih sama aku?
Tiba-tiba aku dipilihin babat. Aku tuh nggak tahu sebenarnya gimana cara ngolah babat. Ya ampun, aku nggak tahu tekstur babat itu harus gimana. Oke, siapa yang milihin Ibnu di atas? Kita Berembuk diskusi ya? bareng-bareng ya. Kenapa Ibnu dikasih babat? Mau lihat kiss babat. Oh, oke. Oh, mungkin kalian menganggap aku saingan. Love you, rating. Babat tuh lebih sulit daripada NATO. Selamat berjuang, Ibnu. Oke, tim babat, semoga sukses. Amin. Kita beralih ke 2. Yang ini adalah Ceker. Oke, kita buka. Danis, Olin, Maro. Maro kaget gak? Iya, Chef. Belum pernah masak, Chef. Udah ada kira-kira mau bikin apa? Semur ceker. Siapa nih di atas yang milihin? Maro itu dia kan biasanya makanannya itu ke Eropa, Italia. Western. Nah, jadi kita kasih dia yang ceker. Ya, aku sih setuju ya sama Kak Oki. Emang si Maro kaliannya tuh cuma bikin pasta aja. Kalau dikasih ceker pasti struggle tuh anak. Kamu kira aku nggak bisa masak Indonesia? Emang bener sih, dikit-dikit. Loh, kalian belum pernah makan ravioli ceker? Ya mungkin kamu bisa bikin pasta pakai ceker. Bisa. Coba pikirin ya. Pressure test nanti. Pas babat dibuka, namaku nggak ada. Ceker sama nggak ada. Kayak tim merah tahu deh. Kalau aku nggak pernah ngolah NATO. Sekarang kita ke yang paling menarik. NATO. Kita lihat. Miki, Alifa, Jonathan, Ragil, Aga. Ternyata bener. Nama aku di NATO. Aku masak apa ya? Wah, kalau bisa bikin NATO ice cream sih keren. Chef, sebelum Chef Juna bilang seperti itu, aku sudah kepikiran bakal buat ice cream sih. Aga, Ya, apa rasanya dapat NATO? bangga. Better 2 yang lainnya. Hah? Better kagak? Ini kamu lagi bohongin diri sendiri apa gimana sih? Aku yakin kamu pasti takut kan? Siapa yang milihin Alifa dapat NATO? Karena Alifa biasanya masakan Nusantara dan masakan Sulawesi. Jadi kalau dikasih babat kemungkinan dia bisa masak. Oke. Jadi dikasihnya ke NATO. Loh. Jadi sengaja ingin menjatuhkan gitu. Menjatuhkan ya. Biar jalan kalian lebih mulus lagi ya. Aku dianggap saingan sama mereka. Berarti hebat. Hebat. Berarti hebat. Pastinya dianggap saingan. Kamu tandain Alifa. Kamu buktiin kamu bisa. Nanti giliran mereka. Ya, Chef. Oke, tim merah. Jadi kalian pikir aku nggak bakal kepikiran kalau NATO mau dibikin apa? Aku pasti bisa. Baiklah. Sudah jelas kan ya? Jelas. Masing-masing dari kalian mendapatkan bahan apa? Waktu kalian nanti untuk memasaknya 60 menit. Silahkan kalian gunakan pantry dan utensil room. Kalian manfaatkan sebaik-baiknya, tapi ingat, jangan sampai menghambur-hamburkan bahan, ya. Sajikan masakan terbaik dan terlezat agar kalian selamat dari pressure test. Chef Norman bilang, katanya kalau kita gagal di challenge ini, kita bakal masuk ke pressure test. Aduh, amit-amit, jangan sampai deh aku masuk pressure test. Udah sama ngambil bahan, sama ngambil alat, sama mikirin masak suatu bahan yang aku nggak pernah ketemu sebelumnya. Waktu kalian 60 menit dan dimulai dari sekarang. Dengan 3 bahan yang tersedia, para kontestan harus menyajikan hidangan terbaiknya untuk memukau lidah para juri. Waktu yang diberikan untuk challenge kali ini yaitu 60 menit. Yang pasti aku akan buat es krim natto karena menurut aku flavor dari fermentasinya kalau aku infuse ke es krim yang creamy dan sedikit rasa vanilla itu akan masuk dan enak banget. Aku sih udah kepikiran, aku mau bikin soto babat. Yang aku ngambil bahan-bahannya selain perbawaan, aku ambil yaitu aromatik karena untuk menghilangkan bau babat ini agak PR sih sebenarnya. Akhirnya aku decide untuk memperlakukan natto ini sebagai protein. Sebenarnya aku belum kepikiran mau bikin saus apa untuk menyeimbangkan si natto yang asin ini. Jadi pas pertama ngambil bahan di pantry, aku ambil aja bahan-bahan yang aku tahu tuh asam dan pedas. Jadi aku ambil horseradish, mustard, yogurt, sour cream, wasabi,
dan chili sama chili oil. Di pantry room, teman-teman yang lain kayak pada set, ngambil ini, ngambil itu gitu kan. Aku tuh kayak, udah deh ngeliatin dulu apa yang bisa, pelan aja. Kayak pengen kayak di film-film gitu loh, pelan tapi nanti hasilnya wow. Dapat natto, nggak tahu, belum pernah ngerasain natto, belum pernah nyoba masak natto, blank. Lihat bahan yang ada aja. Di basketnya Maro itu ada beberapa sayur yang kelihatannya tuh kayak kurang nyambung ya sama cekernya. Pada akhirnya aku milih buat sup karena itu mungkin comfort foodnya orang Indonesia ya. Jadi mungkin itu gampang dibuat. Ini pertama kali aku masuk ke pantry dan semua tuh look similar. Jadi daripada aku habisin waktu, aku tanya aja, kali aja udah ada yang ngambil kan. Yang aku tanyain itu, ada nggak yang ngeliat daun-daun maupun aromatik? Dedaunan mana ya? Dedaunan ya? Di dalam. Aku lari ke pantry, aku belanja, langsung ambil paprika. Aku punya ide kalau aku bikin beef black pepper. Aku ambil natto dan aku cobain. Deh, itu rasanya nggak enak. Kayak kacang nggak jelas gitu loh. Habis dari pantry room, udah ambil equipment juga buat masak babatnya. Akhirnya deh, aku ambil babat yang di depan. Udah mendekit babatnya aja udah bau banget ke depannya. Dan teksturnya aneh banget lagi, aduh jijik banget. Setahu aku, rasa natto itu satu dimensi, asin dan fermented, agak kayak berlendir gitu. Jadi aku akan bikin natto ini sebagai patty supaya di luarnya tuh kering lah. Aku ambil babat secukupnya dan hal pertama yang aku lakuin ke babat itu aku cuci pakai air yang mengalir berkali-kali. Hal pertama yang aku lakuin, aku cuci dulu babatnya sampai bersih dan aku presto. Awal-awalnya aku tuh nggak tahu kalau babat itu teksturnya gimana, dan presto aku tuh keluarin banyak air, aku panik banget. Mungkin 60 menit waktunya nggak cukup kali ya. Tapi kayaknya bisa dipercepat. Mungkin aku presto dulu, nanti aku baru deh masak sama gulainya. Penasaran sama natto sih. Tapi ini dia garbanzo tidak terlalu Bau. No iya smell panjang ya? ya, Oke. panjang daripada yang biasanya yang dari kedelai. Kedelai. Kalau disuruh pilih, I choose babat. Babat sih emang Babat paling sih. gampang. Iya. Babat tuh Paling gampang banget ya. Enggak No, nggak ada. Yang ini mendingan, yang ini mendingan. Iya. Kok ada hint kopinya ya malah ya? I don't know. Guys, waktu kalian tinggal 45 menit. Waktu tinggal 45 menit lagi. Ceker aku masih banyak banget yang tulangnya belum dilepasin. Akhirnya nggak aku pakai semua karena biar keburu nih aku masaknya. Waktu sisa 45 menit, aku langsung tumis bumbu-bumbu merconnya dan aku cek tuh nasi yang udah aku aronin. Abis itu langsung aku kukus deh tuh nasi. Waktu sisa 45 menit, setelah aku cobain nattonya, itu tuh kayak lendir-lendir gitu. Kayak sebelum aku masak, aku cuci dulu deh. Dan 45 menit waktu tersisa. Jujur Li, belum pernah yang namanya ngicipin natto, belum pernah ngeliat natto, dan juga belum pernah membuat natto. Kayaknya hanya ide liar aja nih yang bisa menyelamatkanku. Sebenarnya ini nggak ada namanya, cuma nanti natto ini akan ditumis pakai sedikit asam pahit dari daun pepaya.
Terus nanti akan coba dipresentasikan sedikit dengan beberapa sayuran yang masuk dan telur. Nanti akan ditolong. Aduh, sebenarnya apa sih Mas yang mau dimasak? Medik. Di tengah masak, aku manggil medik. Karena aku nggak sadar, ternyata tangan aku kegores sama pisau. Diberi natto aku sedikit bingung untuk mengolahnya, tapi setelah juri beli clue bahwa natto ini cocok untuk di-pairing dengan sesuatu yang asid dan segar, di situ aku mulai berpikir, aku akan membuat chicken Valentine yang aku stuff dengan natto, dan aku membuat sambal natto dipadu dengan kecombrang dan lime juice. Menurutku untuk ceker 60 menit itu juga kelamaan ya. Bikin apa, Maro? Bikin sup ceker, Chef. Sup ceker. Terus kamu ini ngolah cekernya pertama gimana? Saya pengen tahu dulu. Aku rebus dulu, Chef. Pertama aku belum pernah masak ceker. Aku rebus dulu buat ngilangin bau, nanti habis itu aku masak sambelnya. Untuk Kamu sopnya. rebus cuma sekali? Iya, bisa nanti langsung di sopnya habis. Sopnya kamu masak lama? Iya. Biar masuk aromatiknya pakai apa aja nanti di? Nanti ada daun jeruk sama nanti jeruk? ada side-nya ada sambal mentah. Saya tanya aromatiknya nanti buat di sup karena ini penting. Tadi aku yang pertama itu ada daun salam dengan serai dan sedikit jahe. Jahe. Terus habis itu nanti di sambalnya ini ada daun jeruknya, Chef. Ya. Pas masaknya. Iya, kuncinya kamu harus kasih aromatik, itu akan ngebantu. Iya, Chef. Sama masak nggak bisa sebentar. Oke, Chef. Masak ini harus benar 41 menit. 41 menit berarti harus mulai masuk dari sekarang. Iya, Chef. Oke, Chef. Kalau enggak, itu pasti nggak akan ngebantu. Ya oke, bisa dimakan tapi pasti masih alot. Oke, Chef. Jadi dari sekarang kamu harus sudah mulai masuk. Oke, Chef. Ya? Mungkin aku masak dulu, Chef. Oke. Lagi, Chef. Thank you, Chef. Dia itu membuat sup, tapi bumbunya kok aneh ya. Terus sayurnya juga kurang cocok. Jadi sebenarnya dia mau buat sup ceker dengan kombinasi yang cukup aneh. Indo. Ya, Chef. Masak apa tuh? Mau bikin soto babat kuah kuning, Chef. Soto babat kuah kuning? Iya. Babatnya kamu olahnya gimana tadi? Ini lagi di presto, aku lagi ngilangin baunya. Tadi langsung di presto? Iya. Jadi rebusan pertama dibuang dulu, baru ganti air, baru di presto. Pakai aromatiknya apa aja? Baru lengkuas sama serai. Lengkuas sama serai? Nanti di kuahnya mau pakai ini. Tips dari saya nih. Iya, Chef. Kamu kalau ngolah kayak gini, jangan pelit sama aromatik. Pakai, Chef. Sama numis ini hati-hati. Harus benar-benar matang dan jangan terlalu over. Kalau over nanti pasti saya jamin pahit. Iya, Chef. Ya? Chef. Thank you, Chef. Dalam proses memasaknya, aku mulai berpikir tuh, kayaknya ini salah satu strategi tim merah karena mereka tahu aku tuh kurang familiar dengan bumbu-bumbu Nusantara ataupun makanan Nusantara. Dikasihlah babat yang butuh bumbu yang medok, which is Nusantara itu salah satu pilihan yang tepat, dan mereka tahu aku tuh kurang menguasai Nusantara. Tiga-tiganya masalahnya nggak terlalu bisa, jadi dapat babat pun oke lah, udah mending karena masih sempat makan, sering bisa makan kan. Yang ceker sama yang natto emang agak jarang gitu, jadi semoga dari segi tekstur masih bisa on point lah tekstur gitu. Sisanya fokus di rasa sih aku butuh sesuatu yang kuat gitu, jadi aku pilih gulai karena banyak banget bahan-bahan spices yang bisa nge-cover baunya itu. Untuk pantry speak sebenarnya aku nyiapinnya itu protein yang susah-susah banget di kepala aku, kayak kepala kambing atau torpedo kambing. Kalau itu sih mungkin aku sedikit kebayang nih makanan tradisional Makassar apa yang bisa aku buat. Tapi ternyata aku bikinnya natto dan aku mesti ngebuktiin ke tim merah kalau aku nggak bakal masak masakan Indonesia. Wah, aku bingung banget sih. Aku dapet natto ya. Jadi aku tuh bingung banget sebenarnya natto tuh mau diapain. Tapi kan teman-teman aku mengira aku saingan ya.
dan mereka pikirnya aku tuh cuma bisa masak Indonesia sama Sulawesi. Jadi hari ini aku mau masak Western. Kondimennya aku mau bikin mashed potatoes dari kentang yang dikukus sama crispy kale. Sama sausnya aku pengen bikin sour cream horseradish capers dan yang asem, tapi asemnya multiple komponen sama chili oil. Di challenge kali ini aku memutuskan untuk membuat dessert lagi karena menurut aku harus explore, aku harus push diriku sendiri, aku harus tahu limitku di mana dengan cara mencari tantangan baru dan mencoba hal baru. Guys, waktunya tinggal 30 menit. Ya, Chef. Ya, Chef. Ya, 30 menit. Ya, Chef. Waduh, time call 30 menit, aku ngeliat mereka semua di bawah itu masih panik banget. 30 menit so far sih so good ya. Pettinato aku udah jadi, kentang aku udah jadi, crispy kale aku udah jadi. 30 menit tersisa dan kayaknya ini harus penuh warna. Jadi aku ambil jagung, aku rebus biar ada warna-warnanya, biar seger, dan harapannya ini dapat jadi komen positif untuk Dewan Juri. Oh, ternyata Mas Aga mau bikin summer roll. Tapi kok sayurannya dimasak ya sama dia? Dimana-mana kan summer roll itu sayurannya sayuran segar yang tanpa dimasak. Wah, ini agak lain juga nih. Karena waktu tersisa masih banyak, aku coba buat furikake rice supaya jadi pendamping daripada beef black pepperku. Aku sebetulnya agak-agak ragu dengan konsep aku, tapi aku coba pede aja, yang penting makanan aku enak. Tiga 30 menit berlalu, aku masih kesulitan nih menggulung ayamnya. Di situ aku mulai berpikir, ini bisa matang nggak pada waktunya? Saya coba berusaha sebaik mungkin karena nggak pernah makan natto juga sebelumnya. Cuma flavor wise kayaknya masih bisa digabungin sama masakan saya hari ini. Saya masak balontin chicken dengan saus gulai kuta-kuta khas Karo. So, kamu dapat natto kan? Ya, Chef. Jadi mau buat? Mau buat stuffed chicken with chicken thigh, stuffed with natto, Chef. Terus aku just sajiin sama cincang khas Karo. Sama gulai kuta-kuta, Chef. Itu sausnya. Ini apa? Dasarnya. Ini stuffingnya, Chef. Iya, pakai bumbu kuning sama combrang, daun jeruk, salt, pepper, Chef. Oke. Nanti saya share untuk finishing. Aku ngelihat proses masak Jonathan dan aku rasa dia kreatif sih. Tetap meng-highlight natto dan dish dia tuh menurutku smart juga. Semoga berhasil sih tapi. Sebelumnya aku belum pernah buat babat, jadi aku nggak tahu prestonya berapa lama. Tapi feeling aku 30 menit ini harusnya empuk sih. Bisa nggak ya dia bikin babat? Dia kan si paling healthy food. Oke, kamu dapat babat. Iya, Chef. Udah pernah makan babat? Ya pastilah, jawaban aku belum pernah. Belum, Chef. Makan belum? Belum. Nggak suka jeroan, Chef. Masak? Masak belum pernah juga, tapi ngebayangin rasanya aja sih, Chef. Gimana caranya kamu ngebayangin kalau belum pernah makan? Awalnya aku dendam banget sih sama tim merah karena aku dikasih babat. Padahal mereka tahu nih kayaknya kalau aku nggak bisa ngolah babat. Terus ini udah di presto? Udah, Chef. Kamu udah tahu tekstur yang dicari seperti apa? Iya, Chef. Udah? Udah. Tahu? Gimana caranya tahu kalau belum makan? Nyobain gigit pernah, Chef, tapi nggak ditelan aja rasanya gimana. Ya terus ini udah dicobain gigit belum? Ini mau dicobain, Chef. Dicobain sekarang. Oke, bentar, Kalau Chef. nggak kamu nggak tahu hasilnya. Oke, Chef. Ya kan? Iya, Chef. Terus mau buatnya apa? Ayam masak merah Aceh, Chef. Apa? Ayam masak merah. Ayam. Sorry. Babat masak merah, Chef. Babat masak merah Yes. Aceh. Oke. Oke guys, waktu kalian tinggal 15 menit lagi.
semua komponen utama yang aku butuhkan sudah pada tempatnya masing-masing. Di situ aku berpikir untuk menyiapkan backup plan in case es krim aku tidak bagus atau tidak sempurna. Lalu aku mulai menyiapkan si espuma, natto, dan vanilla. Kenapa aku ragu es krimku akan bagus? Karena jujur, ini adalah kali pertamaku buat es krim. Jadi aku buat backup plan. Kamu yakin Gil mau bikin es krim tuh 60 menit? Ragil membuat kondimen dengan berbagai macam bahan dan campuran rasa untuk mendukung natto ini. Tapi ketika salah, itu benar-benar akan menjadi bumerang banget buat Ragil. Di sisa waktu seperti ini, kamu bakal bikin es krim dan yakin es krimnya bakal jadi. Wah, agak lain emang. Dia mah gampang natto. Coba kalau dikasih babat, bingung. Ragil, Ya, Chef. es krim machine nih. Ya, Chef. Kamu bikin apa? Saya bikin, Dessert? Yes. Yakin? Yakin, Chef. Konsepnya sih bagus, tapi apakah itu cocok di lidah juri? Audisi dessert loh. It's okay. Pede. Pede banget. Jadi apa dis kamu nih? Aku pertama buat es krim natto, sama ini ada berry kompot. Es krim natto? Es krim natto. Bisa jadi nih bikin es krim. Tapi yang bener aja, es krim natto. Emang enak? Bisa set. Bisa Masih jauh loh ini. Nah, Ya, come on. aku mau buat krim juga untuk backup plan. Siapa tahu nggak jadi. Krim natto. Yes. Oke. Ini apa? Raspberry sauce? Raspberry kompot. Raspberry kompot. Terus apa lagi? Elemennya? Terus ada saya buat cake. Cake-nya apa? Jenisnya apa? Paprika. Paprika? Ya. With chocolate atau plain With paprika? chocolate. With chocolate. Aku kaget ya. Selama ini kan aku tahu brownies itu ya dari coklat atau dari pisang. Tapi kok bisa-bisanya Ragil bikin brownies dari paprika. Nggak kebayang gimana rasanya. Ini yang udah jadi? Yes. Oke, jadi di-constructed ya? Yes, Chef. Nanti krimnya di atas sama es krimnya di atas? Ya. Ini apa? Crumble? Iya, white chocolate crumble. White chocolate crumble? Yes, sir. Kamu taruh di atas ya? Enggak, di bawah. Ini di Oke, bawah. perhatiin yang es krimnya aja. Takut Yes, sir. nggak set ya? Yes, Chef. Oke, penasaran sama hasilnya? Ya, saya juga, Chef. Oke, good job. Tinggal 15 menit tiba-tiba Chef Karen datang. Olin. Hai Chef. Hopefully ini makanannya juga enak. Kamu jadi bikin apa nih? Aku bikin ceker mercon sama nasi. Oke, nasinya udah matang? Ini lagi dikukus ya? Jadi ini udah di pressure cooker nggak? Iya, aku rebus cekernya. bentar. Ceker itu kalau direbus dalam durasi waktu yang singkat, itu menurutku pasti bagian tulang dan kulitnya itu masih nempel. Aku lihat rebusan cekernya Olin itu masih lumayan kurang. Pastiin udah teksturnya, kamu cobain satu ya nanti ya? Pastiin, terus nasinya juga cobain. Jangan sampai undercook atau overcook. Make sure. Soalnya makan kamu lumayan simple. Jadi you have to make sure everything spot on. Pastiin rasain ya. Oke. Karena menu aku itu simple, aku tuh harus bener-bener bikin semuanya perfect dan enak. Waktu tersisa 15 menit. Di situ aku lagi fokus ke soto supaya rasa dari baunya itu hilang dan rasa si sotonya tuh lebih mantep. Sorry. Pancinya jatuh. Guys, waktu kalian tinggal 5 menit. Di 5 menit terakhir, aku langsung plating, ambil mangkok, aku susun kentang, babat di situ. Jadi aku kasih beng, jadilah soto babat aku. Ternyata waktu tinggal 5 menit. Sambal sama empingku belum ku selesaiin. Jadi menit-menit terakhir aku masih goreng emping. Ngeliat kuah cekernya si Maro itu
butek wes. Aku kalau ngelihat itu kayak sudah ini mengkhawatirkan, dan kalau aku disuruh makan aku nggak mau sih. Soalnya bener-bener butek tek wes. Chef Juno tadi visit ke siapa? Saya visit ke Jonathan. Dia dapat natto, dia akan stuff the natto with some chicken stuffing juga, pakai bumbu kuning. Jadi dimasukin ke Maksudnya natto Valentine, dimasukin ke dalam, oke, sama ada chicken ya, stuff, benar. ada Iya, chicken iya. juga ya. Oke. Jadi kayak Valentine. Terus dia pakai bumbu gulai. Kuning, iya bumbu karo tadi dia. Iya, Iya, betul. Gulai karo. Bisa work sih. Iya. Harusnya ya, tapi tergantung berapa banyak aplikasi si natto tersebut. Well, speaking about natto, Ah. tadi aku visit Ragil. Ragil bikin apa Ragil? Dessert. Dessert? Iya. Serius? Bikin apa? Dia bikin natto ice cream, terus dia bikin brownies, tapi diinfuse sama paprika. Oke, terus ada Ice cream. raspberry kompot. Brownies. Cuman tadi pas lagi kesana, dia punya es krim tuh 15 menit tadi belum set. Belum set. So itu ya we don't know, Yeah. bisa set atau enggak. Ya we'll see, tapi katanya kalau nggak set nanti dijadiin saus. Kayaknya sih terpancing sama Chef Juna tadi. Maybe. Sudah bikin es krim, dia bikin es krim. We'll see. Terus tadi ada kemana Chef Norma? Tadi saya ke Maro. Bikin apa tuh? Iya, Maro dapet ceker, dia play safe lah. Dia cuman mau bikin sup bening. Kayak sup ayam gitu, Ya, kayak tapi sup pakai ayam ceker. gitu tapi pakai ceker. Waktu saya visit itu di menit ke-40, dia belum masukin lagi cekernya. Sementara ceker itu kan perlu dimasak lama agar memudahkan kita pada saat makan. Gitu. At least bisa dilepasin pakai sendok. Terus tadi saya ke Ibnu dapet babat. Dia bikin kuah santan kuning. Bisa works. Iya. Itu sih, cuman tadi saya agak sedikit curiga, bumbu kuningnya banyak sekali. Oke, kita lihat. Oke, waktu kalian tinggal 30 detik. Siap. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Aku numis cabai, potongan Sausnya cabai. ini? Ini natto. Natto. Jadi Natto. apa? Aku jadiin patty. Loh, ini makin jamur apa? Maitake. Ini. Wah, di sini aja. maitake-nya overcook. Babatnya udah dimakan. Kamu Udah, dia Chef. belum pernah makan babat. Kelihatan. Belum pernah makan babat? Iya. Belum pernah. Saya nggak suka dalaman, Chef. Oh, nggak suka organ. inner ya, organ. Tadi kami sudah berkeliling. Banyak sekali hidangan dari kalian yang cukup menarik. Namun, kami akan panggil beberapa nama karena menurut kami yang akan kami panggil tersebut makanannya perlu kami observasi. Walaupun aku berhasil, aku nggak berharap sama sekali untuk dipanggil karena aku tahu yang dipanggil itu bakal masuk ke pressure test. No. Orang pertama yang ke depan, silakan, Miki. Nama aku yang dipanggil pertama. Aduh, ini dipanggil karena enak atau sebaliknya ya? Miki, ya chef. Boleh tolong dijelaskan? Ini saute beef and natto black pepper with furikake rice chef. Furikake rice dari apa? Dari nori dan katsuobushi chef. Itu bukan furikake rice. Ya nggak apa-apa, kita coba aja. Silakan chef.
Kenapa Miki pilih black pepper? Tadi saya sempat dengar Japanese, jadi Terus? karena saya belum pernah nyobain Natto. akhirnya ide saya keluarnya ini, Chef. Tapi kamu ide masukin black pepper tuh setelah kamu cobain natto atau before? Sebelum, Chef. Sebelum? Karena Chef Juna juga tadi sempat bilang kalau misalkan kalau bisa pakai black pepper atau yang sedikit ada acidnya. Jadi saya masukinnya black pepper, Chef. Dagingnya pakai apa? Pakai sirloin, Chef. Miki, tadi kamu sebelum natonya dijadiin black pepper, kamu treatment kayak gimana natonya? Tadi karena saya nggak tahu cara treatment, jadi cuma saya kasih lime, Chef. Habis Kasih itu lime. saya saute bareng beefnya, lalu saya kasih seasoning black pepper, Chef. Tapi yang saya dapetin tuh rasanya rasa natonya udah hilang, jadi kayak udah dicuci. Rasa fermented natonya tuh sama sekali udah nggak ada. Yang menonjolnya tuh justru si black pepper. Ya, Chef, aku kan bilang aku belum pernah ngolah natto karena emang itu berlendir. Ya aku cuci lah, Chef. Bang Miki gimana sih? Udah tahu challenge-nya natto, tapi malah nattonya yang dicuci. Sama aja itu masak kacang doang itu mah. Miki, kalau dari aku sih lebih ke konsep dari awal ya. Kalau kamu dikasih core ingredientnya itu yang utama adalah natto, kamu tuh harus preserve rasanya natto. Jangan sampai yang lain tuh jadi bintangnya. Buat saya di sini, black pepper itu very strong. Jadi black pepper itu berantem sama natto dan natto pasti kalah. Dan tadi sih waktu aku cobain beefnya, for me a little bit tough. Apakah ada yang salah dengan hidangan kamu? Mungkin secara garis besar tidak ada yang fatal. Penamaan aja tadi kayak furikake rice itu bukan furikake rice. No? Furikake is a mixture dari 5 sampai 7 macam. Dan di situ ada rice krispies, ada tekstur dan lain sebagainya. Bukan cuma nori dan katsuobushi. Bisa dimakan? Bisa ini. Tapi essential daripada nattonya sendiri itu masih kurang. Oke? Oke, Chef. Thank you, Miki. Thank you, Chef. Ketiga juri udah cobain, aku berharap ya aku masih bisa dipertimbangkan untuk tidak masuk pressure test deh, Chef. Oke, kontestan berikutnya. Olin, silakan maju. Aduh, yang dipanggil aku yang kedua. Malah si Kamiki hidangannya dibilang nggak enak. Lah, berarti punya aku juga nggak enak dong. Olin, boleh jelaskan makanannya? Jadi saya masak ceker mercon sama nasi. Gimana treatment cara masak cekernya? Cekernya aku rebus dulu 10 menitan sama serai, daun salam, daun jeruk sama jeruk nipis. Berapa lama? Jadi kayak diungkep? Enggak, direbus. Direbus aja? Iya. Terus langsung bikin merconnya, sambal merconnya, langsung cekernya aku pensir aja sama merconnya. Nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Sorry. Chef Karen, kenapa itu ceker aku? No, this is... Tough. Masih keras. Poin, kamu lihat sini. Ini tuh ceker masih baru tahap pembersihan. Ya, kalau prosesnya kayak barusan kamu bilang. Oke, Olin. Sangat disayangkan kita nggak bisa cicipin cekernya. Karena ceker kamu tuh belum matang sempurna. On the bright side, sebenarnya cabai kamu sih not bad. In term of flavor ya. Thank you, Chef. Sudah dijelaskan tadi sebelum kita mulai, bagaimana kamu make sure
tekstur daripada ceker ataupun babat ini pada fase yang benar dulu, baru dia benar-benar bisa dimasak bareng. Dan di sini terlihat dari bentuknya saja memang sudah terlihat bahwa ini bukan dengan cara yang baik. Olin, sebetulnya 1 jam lebih dari cukup untuk ngolah ceker dan nasi ini. Nasi kamu juga keras, untungnya bumbu cabai kamu agak mendingan, meskipun nggak maksimal, tapi masih lumayan. Oke, terima kasih Olin. Chef Norman, maaf banget ya. Ya mungkin aku pernah makan ceker, tapi aku nggak pernah mengolahnya, Chef. Jadi nggak tahu tuh cekernya matangnya sampai mana. Next, agak. Nama ketiga selanjutnya akhirnya aku dipanggil. Seneng sih, tapi agak mikir. Karena yang pertama dan kedua itu komenannya banyak negatifnya. Masa sih makananku negatif? Kamu kenapa ke depan jalannya ogah-ogahan atau kayak tidak semangat atau nggak mau berada di kompetisi ini gimana? Kurang yakin sama hasilnya, Chef. Kamu aja kurang yakin, gimana kita ngelihatnya? Siap. Ini apa? Tumis natto pakai daun pepaya, dibungkus pakai spring rolls Vietnam. Terus dipping sauce-nya mana? Dipping sauce-nya pakai hoisin, Chef. Chef Juna bilang, natto ditumis, digulung rice paper. Hah? Dipping sauce-nya mana? Hah? Chef Juna belum pernah ngerasain kan? Makanya cobain dulu. Pasti. Ini ngasih ininya, kamu udah bikinnya cuma 1, ngasih sausnya kayak... Kamu udah cobain belum? Sudah ditumisannya. Kombinasinya oke? Menurut saya sih oke. Ada pahitnya. Bentar. Susah ditelan. Dapat apaan? Rice cake-nya? Kombinasinya aneh aja. Lah, kok dilepeh? Katanya ini nggak bisa ditelan makanannya. Chef aja yang belum pernah ngerasain fusion. Ini agak menyedihkan ya. Siap, Chef. We call it summer roll, hidangan dari Vietnam, di mana dia pakai rice paper dan hidangannya adalah dingin. Biasanya itu sangat refreshing, segar, dan ada dippingannya. Bukan peperan sauce, tapi dippingan. Siap. Yang mengcombine semua bahan segar yang berada di dalamnya. Cuman di sini saya tidak mengerti, nattonya ditumis dengan daun Pepaya, Chef. Pepaya, gunanya? Sebenarnya tadi mencoba kayak tumis pepaya pakai tauco sih, Chef. Cuman pengen di-serve pakai spring roll. Ya, agak aneh aja ya. Ini Siap, bukannya tidak bisa dimakan, cuman agak aneh saja. Siap, Chef. Kamu hidangkan selama 1 jam, cuman 1 summer roll kayak begini. Siap, Chef. Terus peperan saus, saya setuju itu sama Chef Juna, itu ngeselin. Jangan ketawa kamu. Siap, Chef. Maaf, Chef. Bisa aja sekarang kamu saya suruh langsung masuk ke pressure test. Summer roll dibungkus pakai rice paper, artinya akan banyak potongan sayur yang akan terekspos. Artinya apa? Kamu belum kuasain basic. Siap. Basic knife skill, itu penting. Siap. Jangan banyak ketawa. Kamu nanti belajar lagi cara motong sayuran yang benar. Siap. Oke, agak. Ya. Sorry banget, itu tuh bener-bener buat saya kombinasinya itu bener-bener aneh. Siap. Sampai bener-bener susah untuk ditelan. Siap. Terima kasih, Chef. 3 juri udah komen semuanya. Ya tahu sih banyak negatifnya, tapi aku yakin sih masih ada banyak sekali yang tidak bagus. Jadi harapannya aku masih lolos untuk tidak masuk ke pressure test sih. Berikutnya, Ragil.
Next, orang ketiga yang dipanggil ke depan adalah aku, Ragil. Dengan piring putih dan segala komponennya aku tutup dengan es puma putih juga. Dari luar terlihat biasa aja, tapi dalamnya sangat luar biasa. Ragil, Yes, chef. jelaskan hidangan kamu ini. Ini natto with berries and peppers. Natonya kamu apain? Ada nattonya juga di dalam. Terus ada es krim natto sama natto es puma. Terus ada juga bell pepper cake. Terus fresh berries. Kita pakai strawberry. Ada berry kompot juga. Iya, apa paprika? Iya, bell pepper. Apa yang bikin kamu mikirin kombinasi ini? Saya dengerin omongan Chef Juna kalau natto itu cocok sama sesuatu yang sour sama spicy. Jadi saya buat berry kompot sama fresh berries, terus saya buat bell pepper cake juga. Natto ice cream dan natto es puma. Ya, chef. Bedanya? Es pumanya saya ada vanilanya juga. Es krimnya cuman saya infuse cream milk, saya infuse sama natto. Ragil. Ya, chef. Ini berarti dessert. Dessert, chef. Jadi dessert itu adalah sesuatu yang menurut saya sesuatu yang harus perfect, sesuatu yang harus sempurna. Dihidangkan pun itu harus kelihatannya bagus. Jadi tadi ini kamu tutup dengan es puma. Kalau saya menebaknya, kamu tutup itu untuk menutupi kekurangan es krim kamu yang belum set. Kamu masukin juga bell pepper di situ, itu ngeganggu. Jadi pada saat saya cobain, bukannya happy, tapi saya malah bingung. Ini mau kemana arahnya? Dan cake kamu itu dense banget. Thank you. Aku menutupnya karena memang konsepnya seperti itu, white on white, dan dalamnya akan sangat berwarna dan sangat flavorful. Jadi itu seperti don't judge a book by its cover sih, chef. Memang seperti itu konsepnya. Ragil, Ya, chef. kenapa kamu bikin dessert? Tadi aku udah nanya di situ. Kepikirannya itu aja sih, chef. Mikirin kombinasi di dessert itu nggak segampang yang kamu pikir. Sometimes bahan yang kamu pakai itu malah tabrakan. Oke, chef. Kalau saya jadi kamu, yang ada di otak saya, mungkin saya bikin kayak crackling cream puff is easy, dalamnya kamu bikin natto mousse. Oke. Kamu bisa highlight the natto di dalam mousse kamu. Sepertinya basic skill untuk dessert kamu itu kamu kurang kuasai, Ragil. Sebelum lain kali kamu bikin sesuatu, sama ya seperti yang di atas sama yang di bawah ya, kamu bener-bener mikir. Jangan coba-coba. Apalagi kalau dalam keadaan situasi genting seperti ini, itu pressure test loh. Pressure test means 1 atau 2 atau 3, saya nggak tahu, mungkin keluar. Ada yang akan keluar dari galeri. Sebisa mungkin, kamu buat hidangan tuh yang sesuai sama kemampuan kamu. Kalau kamu aja nggak yakin, jangan bikin. Oke? Ya, chef. Kamu harus mengerti kombinasi flavor. Sebelum kamu memadukan berbagai jenis banyak macam di situ, yang terlihat elaborate kompleks, sebenarnya itu tidak kompleks. Kamu hanya buat es krim, kamu hanya buat es puma, kamu buat cake, fail. Ice cream dengan es puma saja, ini 2 dalam 1 piring itu udah jarang. Karena tugasnya sama. Kamu mesti ngerti konsep, kamu mesti ngerti spektrum dan combination of flavors. Nggak semuanya bisa main dicampur. Es krim masih mendingan rasanya. Es puma kamu yang hancurin semuanya, ngerusak. Aku sangat setuju dari apa yang terucap oleh Chef Juna. Tapi dish kali ini aku telah memikirkan matang-matang. Jadi walaupun
menurut para judgement fail, tapi aku tetap bangga telah bisa menciptakan dish yang seperti ini. Vito, Chef. Ternyata aku dipanggil juga. Itu aku udah antar aja. masak apa Vito? Gulai babat chef, with potato sama charred cherry tomato chef. Waktu kamu cobain, kamu rasanya apa? Pahit yang berlebihan chef. Tadi olah babatnya gimana? 2 kali rebus di awal dan dicuci, setiap kali rebusan. Yang terakhir di presto bareng rempah-rempah chef. Habis itu sudah terlihat seratnya, saya potong melawan seratnya, baru yang di presto itu yang udah dipotong chef. Babat kamu masih banyak hitam-hitamnya. Aku udah bersih itu chef. Cuman aku juga belum pernah ngolah sih. Aku juga belum tahu standar bersihnya itu harusnya gimana. Jadi maaf chef. Ini yakin udah dibersihin ini? Iya chef. Babatnya udah? Iya, mungkin kurang bersih aja chef. Gulai? Iya chef. Agak encer ya. Hah? Encer chef. Bukan agak encer sih. Udah encer. Encer. Iya. Vito, dan yang lainnya please. Yang akan cobain hasil masakan kalian itu adalah kita judges. Please, be nice to us too, oke? Mau chef. Saya milih untuk nggak makan karena udah kelihatan kurang bersih, ya Vito. Kuahnya, ya you know. Kamu aja sudah sadar, Ya chef. oke? Babatnya diapain dulu? Saya penasaran sih. Babatnya saya rebus 2 kali chef. Terus? Terus saya setiap Rebus rebusan pertama, buang. babatnya dikeluarin. Iya, cuci, ganti air, rebus lagi, buang lagi, cuci lagi. Yang ketiga saya presto dengan air yang baru chef, dengan rempah-rempah. Kamu bener buang airnya? Yang ketiga tidak chef. Yang pertama, yang kedua saya buang. Air presto kamu masak, olah jadi ini? Iya chef. Itu air cucian. Vito, untuk aroma dari gulainya sendiri itu bukan gulai. Saya mungkin lebih nyebutnya babat kuah kuning. Dan itu encer sekali. Ya, tadi sebaiknya kamu itu cucian ketiga itu nggak kamu pakai untuk kuah, itu kamu buang. Ya. Itu air limbah. Ya, chef. Ya, kalau kamu pinter tadi, kalau di belakang ada tulang atau daging, kamu bisa sambil masak itu. Nah, stoknya itu yang kamu pakai untuk bikin gulai. Lain kali, kalau bikin soto atau gulai atau kalio, kamu harus betul-betul ingat bumbunya yang dipakai apa, perbandingannya apa, sehingga ya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Gulai ya gulai, kalio ya kalio. Ya. Yes, chef. Makasih Vito. Thank you, chef. Banyak banget yang aku pelajari di challenge ini. Satu, jangan pernah menggunakan hasil prestoan. Nah, yang kedua, pakai otak, pikir. Maro, silakan ke depan. Aduh, kirain nggak dipanggil, udah aman aja. Ternyata dipanggil, ada apa nih? Ini apa, Maro? Sup ceker dengan sambal dadakan, chef, dan ada emping juga. Cekernya direbus apa di presto? Aku rebus aja, chef. Ini cekernya nggak bisa dimakan ya? Iya, masih nempel. Ini pantesan, ruh, kental, kolagennya kebanyakan.
cekernya belum termasak dengan baik. Pada saat sudah dimasak dengan baik, biasanya antara kulit dengan daging yang menempel di tulangnya itu ada rongga, sehingga cekernya kayak kelihatan gendut-gendut. Ya. Yes, Chef. Itu enggak. Untuk kuah kamu, itu adalah kolagennya yang berlebihan. Karena dia belum termasak dengan baik, pada saat kamu buat supnya, kolagennya masih terus keluar. Oh iya, Chef. Untuk rasa sebenarnya rasa sop ayam, rasanya cuman teksturnya itu yang tidak sedap untuk dinikmati di mulut. Yes, Chef. Maro. Yes, Chef. Tadi inget saya di menit ke-40 saya datang, saya tanya, ini kamu mau presto atau masak? Kamu bilang masak biasa. Saya udah ngingetin kamu, Maro, 40 menit kamu mau masak biasa, ini nggak bakalan mateng. Saya pikir kamu akan ambil presto, lalu pindahin ke presto, ternyata kamu lanjut. Tolonglah, jangan coba-coba. Gunakan kesempatan kedua kalian ini yang semaksimal mungkin. Maro, kalau kamu makan sup ayam, what you want is richness, yes of course. Kolagennya ada, kita mau. Kita maunya tuh light but soothing. Makin dimakan kita masih makin mau makan lagi, terus gitu loh. But this one is not comforting. Yes, Chef. Sorry, Chef. Thank you, Chef. Aduh, lihat dari komenan juri sih pressure test nih. Ya udahlah, semangat Maro. Kami akan mendiskusikan siapa yang akan masuk ke pressure test. Aduh, siapa ya kira-kira yang masuk pressure test? Juri tolong jangan panggil nama aku deh yang masuk. Untuk 6-6 yang dipanggil, dengan komentar dari juri, aku rasa 6-6-nya juga sih bakal masuk ke pressure test. Dari semua makanan yang kami cicip, Maro, Vito, Ragil, Miki, Olin, Aga, kalian masuk ke pressure test. Persiapkan diri kalian lebih baik lagi. Yes, Chef. Pressure test ada di ujung mata. Harapanku pokoknya pressure test ini harus dihajar. Nggak boleh setengah-setengah kayak yang sebelumnya. Baru masuk galeri pertama, aku langsung masuk pressure test. Semoga aku aman deh dan bisa eksekusi semuanya dengan baik. Selamat buat kalian yang namanya nggak dipanggil. Tapi jangan overconfident ya. Kalian tidak dipanggil namanya, bukan menandakan masakan kalian itu wow banget. Kalian aman dari pressure test, kalian boleh naik ke lounge. Bersyukur banget aku bisa lolos dari challenge kedua Pantry Speak ini. Semoga aku bakalan lolos dari pressure test lainnya. Juri nyatain aku aman, aku lega banget karena aku bisa melewati yang menurutku adalah tantangan paling sulit, yaitu natto.